Pada tahun 2011, Libya mengalami konflik sosial dan politik yang signifikan sebagai bagian dari gelombang Arab Spring yang melanda Afrika Utara dan Timur Tengah. Revolusi ini dimulai di Tunisia dan segera menyebar ke negara-negara lain seperti Mesir, Bahrain, Yaman, Aljazair, dan akhirnya Libya. Arab Spring dipicu oleh kematian Muhammad Bouazizi di Tunisia yang membakar dirinya sebagai protes terhadap korupsi dan perlakuan sewenang-wenang. Protes besar-besaran ini berhasil menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, menginspirasi masyarakat di negara-negara tetangga untuk melakukan hal serupa, termasuk Libya. Di Libya, protes terhadap pemerintahan Muammar Gaddafi dimulai pada Februari 2011 dan dengan cepat berubah menjadi konflik bersenjata. Kelompok pemberontak yang menuntut penggulingan rezim Gaddafi segera mendapatkan perhatian internasional. Situasi di Libya menarik perhatian internasional. Pada Maret 2011, NATO melancarkan intervensi militer berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melindungi warga sipil dari kekejaman pasukan Gaddafi. Intervensi ini memainkan peran kunci dalam membantu pemberontak menggulingkan Gaddafi, yang akhirnya terbunuh pada Oktober 2011. Dalam teori hubungan internasional, realisme menekankan bahwa negara-negara bertindak untuk mempertahankan kedaulatan dan memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Realisme melihat intervensi di Libya sebagai langkah strategis oleh negara-negara barat untuk mengamankan kepentingan mereka. Libya, dengan cadangan minyak yang signifikan, menjadi sasaran strategis bagi negara-negara yang ingin memastikan akses berkelanjutan terhadap sumber daya tersebut. Dengan terlibatnya NATO, terlihat jelas bahwa ada upaya untuk memperkuat pengaruh barat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Prinsip Responsibility to Protect atau R2P yang digunakan sebagai alasan intervensi dalam perspektif realis seringkali lebih merupakan justifikasi bagi tindakan yang dimotivasi oleh kepentingan kekuasaan nasional. Kita melihat bahwa di balik alasan kemanusiaan terdapat agenda strategis untuk mengontrol wilayah dan sumber daya. Intervensi militer di Libya memunculkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Meskipun bertujuan melindungi warga sipil, intervensi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang menyebabkan fragmentasi politik dan konflik berkepanjangan. Realisme membantu kita memahami bahwa di balik alasan kemanusiaan terdapat kepentingan strategis yang lebih luas. Dalam pandangan realisme, intervensi di Libya pada tahun 2011 adalah contoh nyata bagaimana kepentingan kekuasaan dan kepentingan nasional mendominasi tindakan negara-negara besar di panggung internasional. Sementara, prinsip kemanusiaan sering digunakan sebagai pembenaran. Realisme mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kepentingan strategis selalu menjadi motivasi utama. Dengan memahami perspektif realisme, kita dapat melihat dinamika kompleks yang melatar belakangi keputusan intervensi militer dan dampaknya terhadap stabilitas global. Konflik di Libya memberikan pelajaran penting tentang kekuasaan, kepentingan nasional, dan tantangan dalam upaya menciptakan perdamaian.